Kita simak berita terbarunya guys ya. Berita terbaru timnas. Berita terbaru timnas yang disorot seluruh dunia. Kevin Dix bisa main vs Jepang. Begini kualitas anggota DPR kita dalam melihat sepak bola Indonesia dan pemain diaspora. Semua Di sisi bersukaria. lain, netizen soroti kejutan Pak Erik ini. Jangan disalahgunakan Sintayong. Pemain jangan-jangan kembali dicadangkan. Pemain jangan kembali dicadangkan. Fantastik. Tiket laga big match timnas Indonesia vs Jepang telah ludes terjual habis. Habis terjual, Apakah guys. supporter Jepang tidak kebagian? Supporter Jepang tidak kebagian. Coach Justin sebut Sintayong layak dipecat. Andaikan timnas Indonesia gagal lolos Sintayong babak layak perempat dipecat. kualifikasi Berita Piala terbaru. Dunia 2026. Makasih Pak Erik. Kevin Dix bisa main vs Jepang. Nah, Begini rencananya kualitas Kevin anggota Dix DPR dapat bermain kita melawan Jepang. dalam melihat sepak bola Indonesia dan pemain diaspora. Di Harga sisi tiketnya lain, itu netizen soroti kejutan 400.000 Pak Erik ini. Jangan disalahgunakan termurah. Sintayong. Pemain jangan-jangan kembali dicadangkan. Pemain Semua orang tahu bahwa Pak Erik inti Thohir tak jangan main-main dicadangkan. dalam mempersiapkan timnas Indonesia. Kevin Dix yang akan sumpah WNI di Eropa, dan pastinya kalau sumpah WNI di sana akan bisa diusahakan bisa main vs Jepang. Sumpah WNI tanggal 7 November, sedangkan pendaftaran minimal tanggal 8 November, artinya ada waktu untuk melakukan perpindahan federasi karena kantor FIFA di Indonesia. Karena tanggal 8 November, artinya data Kevin sudah di Indonesia dan langsung pindah federasi terus didaftarkan. Sebagaimana yang dijelaskan anggota DPR Hetifah Syaifuddin, yang sering membuat pantun untuk timnas Indonesia. Ya, Hetifah Syaifuddin salah satu orang yang pro dengan program PSSI. Ia memastikan bahwa Kevin Dix bisa main vs Jepang, karena masih ada waktu untuk melakukan perpindahan federasi dan pendaftaran jika tidak ada kendala dan pengunduran jadwal. PSSI keluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menaturalisasi pemain dengan membawa Kementerian Agama ke Eropa. Tepatnya di Denmark yang dijadwalkan pada tanggal 7 November pagi, sehingga tanggal 8 November data sudah sampai di Indonesia. Karena hal tersebut, Kevin Dix diupayakan bisa langsung main vs Jepang. Sebagaimana saat Miss Hildress dan Eliano, begitu ucapan anggota DPR kita Hetifah Syaifuddin. berita Ia bola yang sering terbaru. menyapa Berita pemain-pemain bola diaspora Indonesia yang terbaru. menjalani proses naturalisasi dengan baik. Berita Namun bola dibalik orang yang Indonesia sangat terbaru. mendukung timnas Indonesia ini, masih ada orang yang sangat kurang mendukung timnas Indonesia menambah pemain naturalisasi. Bahkan ia mengatakan bahwa hal ini merusak generasi muda Indonesia yang akan berkembang. Selalu Biasa pro kontra. pemain-pemain Inggris asli antara 60-40 atau 70-30. Padahal program Pak Erik Thohir tak main-main dalam mengembangkan sepak bola Indonesia. Harusnya Indonesia melihat negara seperti Belanda dan Arab Saudi hingga Jerman. Negara tersebut sudah berkembang namun masih menambah pemain diaspora. Bukan tanpa sebab karena perlunya pemain dari luar untuk melengkapi gaya permainan yang beraneka di luar negeri. Namun sayangnya anggota DPR kita selalu memandang sebelah mata strategi ini dan menganggap bahwa menaturalisasi pemain asing. Padahal mereka berdarah Indonesia, hanya saja bermain di luar negeri, dan sebuah keuntungan mereka mau bela timnas Indonesia. Untungnya di mana? Mari kita kupas. Pemain yang bermain di luar negeri memiliki gaji yang sangat fantastis. Gaji mereka akan kena pajak penghasilan Indonesia. Gaji yang besar seperti Miss Hildress mencapai 1 miliar lebih per bulan, maka potongannya juga besar, bisa sampai 54 jutaan. Karena potongan berkisar 5% untuk orang Indonesia. Wah, Keuntungan yang lain, pemain lebih berpengalaman dan memiliki skill untuk bersaing dengan pemain-pemain kelas dunia seperti Australia dan Arab Saudi. Indonesia Berbeda untung jauh ya dengan di sini. pemain lokal kita yang menghadapi Vietnam saja tidak mampu tanpa ada penambahan pemain seperti Tom Haye. Jadi DPR yang tak merestui proses naturalisasi telah ditandai orang-orang penggemar timnas Indonesia. Iya. Ada beberapa anggota DPR yang terlihat menentang proses naturalisasi. Bahkan di antara mereka membanding-bandingkan dengan timnas Belanda yang memiliki banyak pemain dalam negeri, kelahiran Belanda.
Terus mereka tak mikir emang Pak Erick Thohir sudah menjabat ada 30 tahun, sehingga sudah bisa punya bibit yang baik. Mereka tidak pernah melihat pemain U17 kita yang dominan diisi pemain lokal. Hal tersebut yang membuat mereka bisa bersaing di Asia seperti saat ini. Semua berkat Pak Erick Thohir yang membawa mereka ke berbagai ajang uji coba hingga posisinya saat ini bisa lolos ke Piala Asia. Namun secara kualitas timnas U17 masih sangat kurang, karena minimnya pemain berpostur tinggi dan besar berbeda dengan pemain luar negeri. Tetapi masih lumayan daripada ajang-ajang sebelumnya sebelum ada Pak Erick Thohir. Begitu juga yang terjadi di timnas U20 yang pernah kalahkan Argentina. Di sisi lain, Sintayong dapat pesan netizen jangan sampai ceroboh memasang pemain. Penambahan pemain naturalisasi akan menjadi dampak positif bagi timnas Indonesia. Akan tetapi yang menjadi beban adalah pelatih Sintayong. Jangan sampai pelatih Sintayong kecewakan lagi. Erick Thohir sebelumnya dibuat kecewa saat melawan China. Ke China difasilitasi pesawat komersial, pemain utama harusnya dalam posisi siap. Namun tidak demikian dalam praktek Sintayong justru menempatkan pemain yang cadangan. Artinya Sintayong tak serius dalam melawan China, bak meremehkan. Ini sangat fatal dan berimbas harus mengejar ketertinggalan poin dengan Bahrain dan Arab Saudi. Dan peluang timnas Indonesia untuk bisa langsung ke Piala Dunia melalui babak ketiga ini sangat sulit. Namun tetap kita harus positive thinking, banyak hal yang di luar batas kemampuan kita untuk ditebak karena sekali lagi bola itu bundar, sehingga keajaiban bisa terjadi, timnas Indonesia bisa langsung ke Piala Dunia kalau bisa menang 4 kali di 6 pertandingan tersisa dan timnas Australia hanya menang 3 kali lagi. Jika menang cuma 3 kali di laga yang akan dilewati, maka masih menunggu keajaiban pertandingan timnas lain. Untuk itu Sintayong wajib menang melawan Arab Saudi, Bahrain, China, dan Australia. Mimpi sangat berat, namun menang melawan Arab Saudi, Bahrain dan China juga bisa langsung lolos. Tapi harus melihat hasil pertandingan Australia. Australia sudah ganti pelatih, Arab Saudi ganti pelatih, yang masih bertahan Indonesia, Bahrain dan China. Untuk update pemain terjadi di timnas Indonesia saja untuk sementara. Namun persaingan tentunya sangat ketat. Melawan Jepang kemenangan tentunya bukan target. Tapi kalau dikasih kita akan bersyukur. Akan tetapi Sintayong wajib menjaga pertahanan, harus meminimalisir gol yang masuk. Kalau sampai dibantai 5-0 Jepang, maka itu bukti Sintayong undur perform dalam meracik pemain. Kalau imbang, maka itu sudah nilai positif. Karena timnas Jepang 8 kali lipat harga value timnas Indonesia. Dari itu, semoga timnas Indonesia dan Sintayong benar-benar serius dalam menghadapi sisa-sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia babak ketiga Berita terbaru timnas Indonesia guys. Jadi itulah guys, jadi timnas Indonesia main 4 kali lagi guys. Semoga-moga menang. Big match timnas Indonesia vs Jepang telah ludes terjual habis. Tiket ludes Apakah supporter Jepang terjual. tidak kebagian? Tiket untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia dan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno telah terjual habis hanya dalam 2 hari. Kami akan mengungkapkan antusiasme yang menggebu dari masyarakat Indonesia untuk menyaksikan pertarungan epik ini serta harapan supporter jelang pertandingan. Tiket habis terjual, stadion siap meriah dengan suara sorak para pendukung yang penuh semangat. Ketika suatu peristiwa olahraga mampu menyatukan ribuan bahkan jutaan orang dalam satu tujuan, itulah keajaiban dari sepak bola. Sepak bola telah melampaui sekadar permainan di lapangan, tapi telah menjadi bagian dari identitas, kebanggaan, dan semangat suatu bangsa. Pertarungan antara timnas Indonesia dan Jepang bukan hanya sekadar sebuah laga, tapi sebuah ujian sekaligus sebuah mimpi bagi para pemain, pelatih, dan tentu saja supporter. Jepang dengan segala kekuatan dan keunggulan pemainnya, akan menjadi batu ujian yang berat bagi tim Garuda. Namun, di balik keunggulan lawan, terdapat semangat juang yang membara dari para pemain Indonesia untuk memberikan yang terbaik dan mengukir sejarah baru. Supporter Indonesia tidak hanya menyaksikan pertandingan sebagai penonton biasa, tapi sebagai bagian dari kekuatan tambahan yang mampu menggerakkan semangat para pemain di lapangan. Mereka adalah sosok-sosok pemberi energi, yang dengan lagu serta yel-yelnya mampu menggema sepanjang stadion dan memenuhi langit-langit dengan warna kebanggaan. Saat Indonesia berlaga melawan Jepang, bukan hanya sekadar pertandingan antara dua negara,
tapi juga pertarungan antara semangat dan determinasi. Semua mata tertuju pada lapangan hijau. Semua hati berdebar-debar menanti kejutan-kejutan yang bisa terjadi kapan saja. Inilah pesona sepak bola, di mana keajaiban bisa terjadi dan semua orang, dari yang tua hingga yang muda, dari yang kaya hingga yang miskin, terhipnotis oleh pesona satu bola. Pasalnya Jepang dihuni pemain-pemain papan atas. Para pemain timnas Jepang dihuni oleh pemain yang bermain di 5 kompetisi terbaik Eropa, seperti Inggris, Italia, dan Spanyol. Supporter juga ingin menjadi saksi Indonesia melawan Jepang. Harapan supporter, timnas Indonesia asuhan Taeyong ini menang atau minimal imbang dengan Jepang seperti saat melawan Australia dan Arab Saudi. Coach Justin sebut Shin Tae-yong layak dipecat. Andaikan timnas Indonesia gagal lolos babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya memang target Pak Erick Thohir Di pentas masuk ke sepak babak bola 4 Indonesia, guys. sorotan tertuju pada Shin Tae-yong, Itu targetnya. pelatih kepala saat ini dari tim nasional, timnas Indonesia. Ucapan-ucapan terbaru Jadi dari target pakar timnas sepak Indonesia bola, juga ada Coach Justin, telah memicu 4 perdebatan kali sengit pertandingan seputar masa lagi. depan Shin Tae-yong bersama tim. Coach Justin dengan tegas menyatakan Semoga bahwa tidak jika ada skuad Garuda climate gagal kita melaju ini, ke guys, babak ya. keempat kualifikasi Piala Dunia Semoga 2026, bermanfaat. Shin Tae-yong harus dihadapkan pada akhir masa kepemimpinan. Pernyataan semacam itu semakin memperkuat tekanan yang sudah ada terhadap performa tim. Perkataan Coach Justin sejalan dengan pendapat yang diutarakan oleh Erick Thohir, yang menekankan pentingnya bagi timnas Indonesia untuk meraih posisi 4 besar dalam kualifikasi. Taruhannya sangat tinggi, dan dampak dari pertandingan-pertandingan mendatang melayang begitu besar di masa kepelatihan Shin Tae-yong. Mandat untuk sukses sangat jelas, tidak memberikan ruang bagi keraguan atau rekonsiliasi. Kekalahan terbaru melawan China dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia menggugah keraguan terhadap kemampuan Shin Tae-yong. Penurunan peringkat tim ke posisi kelima di grup C menjadi Timnas pengingat Indonesia keras berada akan di posisi tantangan kelima, yang pertama menanti. Jepang, Meski Australia, ada Arab cahaya Saudi, di awal Bahrain. pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia, konsistensi Indonesia tetap menjadi tujuan yang sulit dicapai bagi timnas Indonesia. Saat tim bersiap menghadapi lawan tangguh seperti Jepang dan Arab Saudi di Stadion ikonik Gelora Bung Karno, kompleksitas situasi semakin terasa. Hasil dari pertandingan-pertandingan krusial ini menjadi kunci bagi aspirasi Indonesia dalam meraih kualifikasi Piala Dunia. Setiap pertandingan memberikan peluang bagi penebusan dan kebangkitan, menegaskan ketangguhan dan ketabahan yang dibutuhkan untuk bersaing di kancah olahraga yang penuh tantangan. Pandangan optimis Coach Justin terhadap pertandingan kandang mendatang melawan Arab Saudi, Bahrain, dan China mencerminkan harapan di tengah ketidakpastian yang menyelimuti. Sambil mengakui tantangan yang menghadang dari pertemuan dengan Jepang, penekanan pada maksimalisasi poin di pertandingan kandang menjadi tanda tekad dan perencanaan strategis. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan bertanding melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Gelora Pertandingan Bung Karno, saat melawan Jepang SUGBK. akan digelar pada tanggal 15 November tahun 15 2024. November. Kemudian selang 4 hari atau 2024. tepatnya tanggal 19 November tahun 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi. Oh, Dalam pertama dengan 4 Jepang pertandingan guys. kandang yang akan datang, Coach Justin optimis bahwa Timnas Indonesia mampu meraih 3 poin setiap laga 15 melawan Arab Saudi, November. Bahrain, dan Timnas China. Indonesia versus Dengan Jepang. asumsi kekalahan atas Jepang, ia percaya bahwa menyapu bersih 3 pertandingan kandang lainnya adalah suatu kemungkinan yang sangat nyata. Reaction. Jadi intinya dari sebuah berita ini guys, Shin Tae-yong itu harus memaksimalkan kemenangan atas timnas Indonesia versus Jepang maupun timnas Indonesia versus Arab Saudi guys, dalam mempermudah timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia 2026. Sekarang ada berikan kejelasan mengenai insiden agenda Piala AFF yang bertabrakan dengan jadwal Liga 1. Memastikan bahwa tidak akan ada kendala dalam memanggil pemain ke timnas Indonesia. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, Sekjen PSSI, menyatakan keyakinannya Yunus bahwa Nusi. tidak akan terjadi masalah terkait kesulitan pemanggilan pemain untuk bergabung dalam timnas Indonesia.
turnamen Piala AFF yang akan diadakan dari tanggal 8 Desember tahun 2024 hingga tanggal 5 Januari tahun 2025 merupakan sebuah ajang antar negara ASEAN dan bukan termasuk dalam agenda resmi FIFA, sehingga diproyeksikan timnas Indonesia akan menurunkan skuad U22 pada turnamen tersebut. Yunus Nusi menegaskan bahwa tidak ada penolakan atau keberatan yang diajukan oleh klub-klub Liga 1 terkait penjadwalan yang bersinggungan antara Piala AFF dan Liga 1. Hal ini memberikan keyakinan bahwa tidak akan muncul polemik terkait pemanggilan pemain untuk bergabung dalam timnas Indonesia dalam ajang Piala AFF. Keputusan untuk turunkan timnas U22 dalam turnamen tersebut merupakan strategi yang direncanakan oleh Shin Tae-yong. Pada kesempatan sebelumnya, Shin Tae-yong juga menjelaskan alasannya mengapa ia tidak membawa skuad senior pada Piala AFF mendatang. Faktor keterbatasan pemain karena Piala AFF bukan merupakan agenda resmi FIFA menjadi penyebab utama dari keputusan tersebut. Meskipun membawa timnas U22, Shin masih optimis dan menargetkan setidaknya mencapai babak final dalam Piala AFF. Shin Tae-yong menyampaikan keyakinannya bahwa meskipun tim akan berkompetisi dengan skuad U22, pihaknya akan berusaha sebaik mungkin untuk meraih prestasi maksimal. Pada kesempatan tersebut, Shin juga menekankan bahwa karena Piala AFF bukan termasuk dalam periode FIFA Matchday resmi, kedatangan pemain dari luar negeri menjadi sulit. Namun, hal ini tidak mengurangi semangat dan tekad untuk membawa timnas Indonesia sejauh mungkin dalam turnamen tersebut. Ya, memang benar, timnas kita akan ambil bagian dalam Piala AFF dengan menggunakan timnas U22. Kami sadar bahwa secara kemampuan, kami mungkin kalah dibandingkan dengan tim-tim lain. Tetapi saya akan berupaya semaksimal mungkin dan berharap bisa mencapai final, ungkap Shin kepada pewarta di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 2 November. Seperti yang sudah diketahui, Piala AFF bukan merupakan bagian dari agenda FIFA Matchday dan tidak diakui sebagai turnamen resmi oleh FIFA. Oleh sebab itu, akan sulit untuk memanggil pemain yang bermain di luar negeri. Sebagai hasilnya, inilah salah satu alasan kenapa kami tidak dapat membawa timnas senior, tandasnya. Berita sepak bola Indonesia terbaru 2024 bulan November. Reaksi dari salah satu media Vietnam terhadap lancarnya proses naturalisasi Kevin Dix, pemain berkualitas nih, bek tapi suka cetak gol. Di sisi lain, Menpora Dito Aryo Tejo menjelaskan bahwa masa aktif Kevin Dix di timnas Indonesia terbatas. Kevin Dix, pemain yang akan segera memperkuat timnas Indonesia setelah menjalani proses naturalisasi, mendapat apresiasi dari media Vietnam, The Tao 247. Mereka menyoroti kemampuan unik Dix sebagai bek yang juga mampu mencetak gol secara konsisten, terutama dengan catatan 4 gol dalam 13 pertandingan bersama FC Copenhagen di Superliga Denmark musim ini. Meskipun berusia 28 tahun, Kevin Dix dianggap sebagai pemain yang menjanjikan dan diharapkan dapat menjadi tambahan kualitas penting bagi skuad Garuda, terutama dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Apresiasi dari The Tao 247 menunjukkan pengakuan terhadap potensi besar yang dimiliki Dix dalam memberikan kontribusi positif bagi timnas Indonesia. Dalam konteks ini, Menpora Dito Aryo Tejo turut mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan dalam proses naturalisasi Kevin Dix dan 2 atlet lainnya. Dukungan yang responsif ini menjadi langkah awal yang menandai komitmen pemerintah untuk mendukung pembinaan atlet Indonesia yang bertujuan meraih prestasi gemilang di pentas internasional. Semoga proses naturalisasi ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia terus berupaya membangun prestasi olahraga yang lebih baik di masa depan. Di sisi lain, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI, Dito Aryo Tejo, mengungkapkan bahwa masa aktif Kevin Dix sebagai pemain timnas Indonesia memiliki batasan waktu yang terbatas, yakni sekitar 5 tahun. Dalam konferensi di gedung DPR RI, Dito menjelaskan bahwa setiap pemain naturalisasi memiliki jangka waktu tertentu untuk bermain. Menurut Dito, batasan waktu tersebut merujuk pada masa aktif sebagai pemain, yang secara umum berlaku bagi para pemain naturalisasi. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan jangka pendek untuk memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.
Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa proyeksi jangka pendek naturalisasi Kevin Dix adalah untuk mendukung timnas Indonesia dalam kualifikasi tersebut. Meskipun status kewarganegaraan Kevin Dix telah disetujui oleh DPR RI, proses naturalisasi masih harus segera rampung agar Dix dapat segera berkontribusi pada skuad Garuda. Menpora berharap agar Kevin Dix dapat Oke, guys, bermain terima dalam kasih, guys. kualifikasi Ya, Piala semoga Dunia video mendatang berita dengan sepak target bola realistis terbaru, mungkin pada pertandingan berita melawan sepak Arab bola Saudi. terkini, Dito menyampaikan berita bahwa proses sepak sumpah bola janji NES, sebagai WNI Kevin Dix berita sepak dijadwalkan bola akan breaking dilakukan news. pada tanggal 7 Semoga November bermanfaat. tahun 2024 di Informasi Denmark timnas, yang akan diatur berita oleh timnas Kementerian Indonesia Hukum. hari ini. Semua pihak berharap agar proses naturalisasi ini Terima kasih. berjalan lancar dan Kevin Dix Saya dapat segera Ricardo beraksi Berita. bersama timnas Indonesia.